Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saudaraku penonton Waras Channel yang saya hormati, apa kabar? Semoga hari ini, sore ini tetap sehat, tetap semangat. Semoga dimudahkan segala urusannya, juga dilancarkan rezekinya. Pemirsa, penonton saudaraku Waras Channel, sore ini saya mau kelintong-kelintong, mau jalan-jalan menuju ke rumah Mas Ananta yang berada di dekat perumahan Gria Citra Asri, mirsa. Konon katanya rumahnya di Lemah Dadi di RT 06 Mangunjiwo, Kasan, Bantul, mirsa. Karena saya belum pernah ke sana dan belum pernah melihat jalan ini, mirsa. Ya mudah-mudahan saya tidak bingung, mirsa. Mudah-mudahan saya ketemu dengan beliau. Yuk ikuti yuk kelintong-kelintong saya menuju ke rumah Mas Ananta. Salam-salam bagi pemirsa dan semua yang baru masuk. Terima kasih ya atas kebersamaannya dan terima kasih atas like dan subscribe-nya. Ini saya terus pemirsa ya. Ini saya terus pemirsa sampai ketemu perumahan Gria Citra Asri. Suasananya untuk lokasinya memang pemirsa ya cukup aman, nyaman dan indah pemirsa ya. Sejuk pemirsa karena banyak pepohonan ya pemirsa ya. Banyak pohon-pohon pemirsa ya. Sejuk sekali ya, jadi sangat bagus sekali pemirsa. Ini sangat enak kalau untuk istirahat menurut saya. Kalau untuk tempat tinggal ya, untuk rumah tempat tinggal enak banget ini pemirsa, karena tempatnya nggak begitu ramai ya pemirsa, nggak sejuk. Saya masih terus pemirsa nih ketemu pemirsa. Dan tebus bisa ya ini ya. Dan tebus bisa. Jalannya seperti ini ya. Nah ini bisa. Gria Citra Asri bisa. Ya mau nanya. Daerah sini mirsa ya. Saya mau mencoba ada bangka beliau mirsa ya. Pak Ananta, nanti dalam lagi Pak Ananta. Asal pakai teri asal. Oke. Halo, Mas Ananta. Oi, Apa kabar? baik. Wah, luar biasa. Oh, ini toh Iya ya. rumahnya. Wah, Duh, luar sampai biasa. sini juga. Oke. Wah, terima kasih banyak saya Iya, ketemu iya, saya. iya. Ah. Saya udah ngalor gitu tadi. Iya. Banyak Waduh. bertanya nih saya. Iya. Duduk sini. Wah, siap. Iya. Wah. Aduh, saya mau ini nanti mau sedikit berbincang-bincang nanti. Iya, nggak apa-apa Ya. banget. Oke, saya mau sedikit bincang-bincang dengan Mas Ananta. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saudaraku Waras Channel yang saya cintai ya, semoga sore ini ya dalam keadaan sehat, tetap semangat ya. Semoga dimudahkan segala urusannya, juga dilancarkan rezekinya. Pemirsa, sahabat Waras Channel, sore ini saya jauh-jauh pemirsa ya. kelintong-kelintong dari Bantul, Mas. Saya ingin ketemu Mas Ananta, Mas saya.
beliau pokoknya orang yang istimewa, yang luar biasa. Saya kepengen pengen nih pemirsa, ingin melihat ya dan ingin mendengar sendiri pemirsa. Mas Anan tadi kok kok gemar sepeda itu awal mulanya gimana itu? Kok saya dan pemirsa itu diberitahu asal mulanya kok seneng sepeda itu seperti apa? Tolong dijelaskan ke pemirsa juga ke Waras Channel Mas Ananta. Ya. Dan pemirsa tahu nih masalah sepeda. Monggo. Ya, itu di awal waktu saya masih kecil Ya. dengan teman-teman sebaya, ya, bermain-main, ya, riang gembira. Tapi ketika musim sepeda, justru saya nggak punya sepeda seperti mereka. Iya, iya, gitu ya. iya. Wah, itu Menyakitkan ya. miris banget ya buat saya. Iya, iya. Gitu. Tapi waktu masih luas, kecil. Iya, betul. Dan ketika saya minta beliin sama ibu bapak saya kan, ya istilahnya belum bisa karena kurang mampu lah ya. Iya. Tapi saya tidak merasa sedih, kecewa iya, tapi lebih kepada teman-teman saya yang mengejek saya, nggak punya sepeda gitu. Iya. Luar biasa pokoknya. Ketika beranjak dewasa, ya, ini langsung aja. Iya. Ketika beranjak dewasa, saya punya obsesi besar, yaitu ingin memiliki sepeda yang dulu teman-teman saya pakai gitu dulu. Sehingga saya cari di pelosok-pelosok gitu ya. Ini sepeda roda 3 ya terutama ya. Walaupun saya juga punya banyak sepeda roda 2. Nah, obsesi itu menjadi sebuah gerakan yang positif buat saya, sehingga saya semakin gila ketika saya sudah bekerja, itu membeli sepeda sampai ke pelosok-pelosok tuh. Sekali beli satu kol. Dasar kalau karya seni saya laku gitu ya, karena saya dulu juga waktu mengenyam pendidikan S1-nya juga kan di seni, jadi saya sekaligus punya uang gitu ya, terus saya pergi ke daerah-daerah sehingga mendapatkan banyak sekali sepeda-sepeda yang saya inginkan, bahkan sepeda-sepeda yang di luar dugaan menurut saya. Misalnya, wah ternyata sepeda roda 3 itu ragam dan jenisnya itu banyak sekali. Ya, tidak hanya indah tapi artistik juga ya, bentuk-bentuk frame-framenya itu ada yang melengkung, ada yang patah, terus mainan keling gitu-gitu tuh, itu menjadi sangat unik ya? Sangat unik di mata saya, sehingga sebagai seorang seni rupawan saya mengkaji itu lebih kepada bahwa sepeda itu punya nilai rupa yang sangat hebat gitu ya. Luar biasa. Ya, seperti itu ya. Nah, ketika saya kembali lagi ke Jogja untuk meneruskan program yang S3 S3 saya kembali mengungkap sebuah pengalaman bagaimana akhirnya sepeda roda 3 itu menjadikan saya sebuah konteks emosional, sensasi, sebuah konteks yang lahir kembali, pemikiran-pemikiran saya yang terpendam. Nah, di situ saya olah gitu ya. Ini tambah semangat. Powernya. Tapi juga tidak mengerem saya untuk kembali lagi mencari sepeda. Jadi semakin gila, makanya sepeda roda 3 saya itu banyak banget. Sepeda yang saya dapatkan dari mana itu, Pak? Oh iya, dari Semarang misalnya. Dari penggalian di salah satu gereja tua misalnya gitu ya. Terus kemudian dari teman-teman yang membantu saya gitu ya. Dan itu anggapan saya bahwa sepeda itu memiliki nilai lebih ya, Pak ya? Lebih daripada sepeda roda 2 karena gini, sepeda roda 3 itu pada akhirnya lebih sulit dicari ketimbang sepeda roda 2. Kenapa? Karena ini turun-temurun ya anggapannya. Karena kalau sepeda roda 3 itu sudah selesai dipakai dan ketika mereka sudah beranjak dewasa, sepeda tersebut dijual atau dirongsokkan gitu. Bahkan
patah-patah untuk Ya, menjadi potong-potong lah ya. potong-potong untuk menjadi apalah ya, Iya, gitu ya, untuk menjadi tatah logam kayak gitu salah satunya, karena kan besinya bagus banget gitu. Nah beda kalau sepeda roda 2. Kalau sepeda roda 2 itu bisa menjadi kelangenan, jadi bapaknya pakai, nanti anaknya udah besar nih pakai nih gitu di sepeda ontelnya gitu. Kalau sepeda roda 3 buat apa? Apalagi yang para orang tua hanya memiliki anak satu gitu ya. 2 deh, setelah selesai pasti nggak mau karena individualistis zaman dahulu itu juga lumayan kencang ya di kalangan borjuis, orang-orang Belanda ya, yang pada akhirnya sepeda itu cuma dibuang-buang aja. Ya. Nah itu yang mendasari sepeda roda 3 itu sulit dicari gitu. Dan itu tantangan berat rasanya. Dan ini menarik banget gitu. Kok apa namanya, kok nggak ada rasa capek, males, atau ini mengeluarkan dana yang cukup banyak gitu loh Pak? Nah di era saya kebetulan era tahun 2001 itu ya masih belum banyak orang menyukai sepeda roda 3. Nah saya ketika membuat berbagai macam kelompok sepeda di Yogyakarta, pada akhirnya beralih ke sepeda roda 3 itu belum banyak sekali orang yang menyentuh itu, baru saya saja, sehingga sepeda-sepeda yang saya dapatkan itu murah meriah. Ada yang harganya cuma 15.000, padahal itu mereknya udah CCM Kanada yang semuanya menggunakan keni kayak gitu-gitu ya. Jadi kalau sekarang orang melihat sepeda roda 3 itu mahal, sebetulnya bukan karena uangnya, tapi lebih kepada nilai sejarahnya. Karena sepeda itu sulit dicari sehingga sepeda itu menjadi semakin antik. Nah itu makanya mahal ya, walaupun saya pada akhirnya juga mengeluarkan kocek untuk saat ini agak lebih besar ketimbang yang dulu, tapi saya sudah lebih dulu mengumpulkan sepeda roda 3 dengan harga yang murah gitu. Ini Mas Ananta ya, mohon maaf karena ini lebih muda daripada saya nih, saya ngomongnya ini pemirsa mohon maaf ya, karena ini lebih muda daripada saya ngomongnya keceplosan terus Pak, terus ini karena saya menghargai beliau. Ini Mas Ananta, saya kepengen tahu nih, mungkin pemirsa ya, sekarang sepeda yang dimiliki Mas Ananta itu ada berapa tuh sepeda yang dimiliki sekarang, kira-kira dari awal sampai terakhir ini kalau dihitung jumlahnya ada berapa itu? Sebetulnya saya tuh kan sejak S1 pindah-pindah tempat. Iya. Saya pernah memiliki sepeda tuh ratusan ratusan, sehingga menyusut itu karena dulu ada gempa ya, terus pindah ke Nitip Rayan ya, ketika Nitip Rayan ada gempa, terus itu sepeda banyak yang rusak, terus kemudian sepeda-sepeda yang rusak-rusak tuh saya jual-jualin, ada yang saya kasih, kebanyakan ini saya kasih ke orang gitu ya, nggak terhingga jumlahnya, saya nggak tahu berapa. Sosial. Nah yang roda 3 itu yang saya keep sampai sekarang gitu ya. Nah kalau sepeda roda 3 itu mungkin sekarang jumlahnya mungkin sekitar 200-an item. Iya. Tapi itu pun nanti akan saya sortir. Tapi untuk yang sangat tua-tua itu saya sudah jumlahkan mungkin sekitar 80-an ya. Itu kira-kira tahun berapa itu Mas Ananta sepedanya? Sepeda tertua saya itu tahun yang tertua itu? Ya, 1892. Belum lahir belum saya. Ya nanti saya belum lahir ini. Nanti teman-teman sebetulnya sih bisa lihat Belanda itu. Lihat sepedanya ya. Nanti mungkin lewat gambar, karena yang ini sambung lagi ya di episode lainnya ya, di episode berikutnya nanti. Sepeda yang tahun 1800-an itu kebetulan ada di Jakarta. Tapi yang ada di sini itu juga banyak. Nah, nanti kita ambil gambarnya. Beberapa sepeda yang saya memang gantung-gantung. Kebetulan di rumah geladak ini juga di dalam juga ada banyak sepeda roda 3. Jadi ini sampai kemana-mana nih. Dan full pokoknya sepedanya. Dan nantinya akan saya kumpulkan menjadi satu, yang insya Allah ya, moga-moga nanti ada rezeki, saya mau bikin khusus museum sepeda roda 3 ya. Luar biasa. DWA Tricycle Museum, The Javu World Antique Tricycle Museum. Luar biasa. Ini rencana di mana Mas Ananta? Ya, saya pengen rencananya sebetulnya sih ya tetap di Jogja ya. Tempatnya di Jogja rencana ya? Ya, tapi untuk pembangunan pertama saya akan bangun di Jalan Kaliurang. Wah, luar biasa pemirsa. Nanti akan saya kumpulkan di situ. Tonton ya pemirsa ya nanti ya. Ya, datang aja. Nanti saya kasih undangannya kalau pokoknya tonton. Dikasih di deskripsi nanti. Pokoknya luar biasa pokoknya. Iya. Bagi penggemar sepeda Pak ya. Ya, silakan yang penggemar sepeda roda 2, roda 3 ya, apalagi ini sepeda yang antik, yang kuno nih ya. Tricycle ya. Wajib ditonton ini ya Pak ya. Datang aja ke sini ke Sambang Rupa Lemah Dadi sini. Nama desanya Lemah Dadi Bangun Jiwo.
bintang-bintang sini boleh ya. Kasihan. Oh, boleh silakan di sini nih. Ya. Di sini asik-asik aja. Kebetulan di sini saya mengkonsepkan rumah ini menjadi rumah-rumah kampung. Wah, luar biasa juga. Karena saya sudah capek tinggal di Jakarta dengan rumah tembok. Saya bangunlah rumah-rumah. Ini pemirsa rumah juga di pinggir kali pemirsa nih ya. Oh iya, di belakang ada kali. Kenapa Pak Manata nih menyimpang dari sepeda nih? Kok suka di pinggir kali? Kenapa Pak Mas Ananta? Saya suka tentram ya, kebetulan. Kali itu kan sebenarnya sumber kehidupan, bahwa sebagai manusia tuh kita ya butuh air gitu ya. Jadi tanpa air kan kita nggak bisa apa-apa. Iya. Jadi buat saya kali itu Kehidupan berarti ya. sebagai sumber, bukan hanya sebagai sumber kehidupan tapi ketenangan jiwa. Wah. Asik lah pokoknya. Jadi kalau Ini luar nongkrong biasa. kayak gitu-gitu Ya, kali ya. juga asik. Rasanya nih Pak ya. Mhm. Kayak Iya. nyaman nih Pak ya. Saya Nyaman suka mandiin sepeda di kali juga. Iya. Saya cuci di sana gitu. Pokoknya luar biasa. Iya. Gimana Mas Ananta kira-kira? Dah. Ya, Cukup? nanti Besok untuk sambung yang lagi. video sepeda kita ambil khusus ya Mas ya. Oke, Ya, nanti untuk masalah video sepeda nanti kita ya nanti habis ini kita Ah. akan mengambil video sepeda. boleh ya. Ya, sip. Oke, Pak Ananta, Ya. Mas Ananta ya. Wah, lupa terus. Mm. Oke, Mas Ananta terima kasih ya atas waktunya dan terima kasih atas kesan pesannya juga atas semuanya lah Ya, ya. Atas waktunya kepada Waras Channel sehingga saya sangat puas ya, bisa edukasi lah. ketemu Mas Ananta juga Ya. pemirsa juga bisa ya bertatap muka ya walaupun Ya. melalui video. Ya. Oke, terima kasih ya Mas Ya, Ananta sip. ya. Mm-mm. Mas, Ya, oke. besok kita sambung lagi masalah Ya. itunya videonya Ya, Mas sip. Sepeda. Oke. Oke pemirsa, demikian tadi saya bincang-bincang saya dengan Mas Ananta ya, yang bertempat tinggal di daerah mana ini Pak? Lemah Dadi. Di Lemah Dadi, Ya, studionya Sambang Rupa. di studio Sambang Rupa ya. Ya. Di Kasihan nih Pak ya? Kasihan. Mas ya, di Ya. Kasihan ya. Silakan pemirsa yang ingin melihat secara langsung sepedanya boleh ya. Ya, boleh. Sekaligus silakan. silaturahim ya Ya. untuk melihat rumahnya. Oke, saya tutup sampai di sini, Ya. pemirsa. Ini udah sore waktunya, pemirsa. Saya tutup sampai di sini. Billahi taufik bagi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.